1. Selamat datang kembali di channel Kontraktor vs Owner. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai KBLI apa yang dibutuhkan untuk membuat konsultan struktur ya. Jadi sebenarnya ini jawabannya sih simpel kalau cuma mau sekedar nanya. Nah, namun kalian perlu tahu bahwa dasarnya ini sampai saat ini video dibuat, kalian dapat mencarinya di Peraturan Menteri Nomor 6 PUPR ya, Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 tahun 2021 lampiran 1A. Nah, sebelumnya kalian jika masih mengikuti channel ini bisa tulis konten apa yang kalian masih mengikuti ya. Atau jika ada pertanyaan juga bisa tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian sedang mencari KBLI ini. Nah, seperti yang kita semua harus ketahui bahwa sebenarnya untuk konsultan itu biasanya di kepala 7 untuk KBLI. Ini ada 5 digit kode. Dan untuk konsultan struktur ini ada di KBLI 71102. Nah, sebenarnya untuk jasa konstruksi ada KBLI 71101 yang biasanya arsitek. Kemudian ada juga 74120. Itu juga sama, itu untuk arsitek. Nah, sekarang ini untuk 71102 sebenarnya ada banyak subklasifikasinya. Nah, harusnya kita ini nanya bukan KBLI-nya saja namun subklasifikasinya karena KBLI ini ada sangat banyak subklasifikasi untuk 71102. Nah, untuk konsultan struktur kita akan lihat sebenarnya dia ini adalah RK001 71102 dengan RK001. Kenapa seperti itu? Karena ini subklasifikasi jasa rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan non hunian. Ini untuk struktur bangunan tentunya bukan jembatan. Nah, jadi kalau kalian mencari konsultan struktur yang untuk bangunan, nah KBLI ini harus dimiliki ya. Apalagi kalau kalian mau bikin badan usaha misalkan seperti itu. Nah, ini kelompok ini mencakup pelayanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi. Jadi sebenarnya nggak cuma konsultan struktur aja yang perlu KBLI ini, namun juga ada pengawasan ya. Kajian pun bahkan juga iya. Sampai manajemen penyelenggaraan konstruksi untuk rekayasa konstruksi. Nah, ini juga ada jasa nasihat dan konsultansi rekayasa teknik, rekayasa struktur untuk the load bearing framework dari bangunan ya. Tapi ini kodenya bangunan. Nah, ini jenis usahanya adalah jasa konsultasi konstruksi. Sifatnya umum. Nanti ada lagi yang sifatnya spesialis untuk subklasifikasi atau KBLI lain. Dan menengah tinggi. Artinya ini membutuhkan izinnya berupa NIB, nomor induk berusaha, dan juga sertifikat standar. Kecuali kalau nanti bakal ada perubahan. Sampai detik video ini dibuat masih seperti ini. Kemudian di RK002 ini ada pekerjaan teknik sipil sumber daya air. Nah, tentunya ini kalau konsultan struktur bangunan tentu tidak mengambil bagian ini ya. Namun ini diperlukan untuk yang untuk proyek bendungan, bendung, perkuatan tebing, tanggul, pengendali banjir, dan lain-lain. Ini lebih ke banyak yang sumber daya air ya. Nah, kemudian ada teknik sipil transportasi. Nah, bedanya ini objeknya lagi. Kalau ini adalah rekayasa teknik sipil transportasi ya, seperti jalan bebas hambatan, kemudian dan lain-lain. Ya, kemudian ini jembatan, terowongan, termasuk di sini. Nah, jadi kalau kalian mau jadi ambil konsultan struktur harus ngelihat juga kira-kira objeknya apa, yang proyek yang akan dikerjakan, seperti itu. Kemudian ada pekerjaan mekanikal dalam bangunan. Ini instalasi pipa gas, pemanas, ventilasi, pendingin, dan lain-lain. Kemudian ada rekayasa lainnya. Ini bisa dilihat ada banyak proyek apa nih yang dibuat di sini. Ini karena seperti ada fasilitas militer, kemudian ada olahraga, air bersih, sistem kontrol lalu lintas. Dan kemudian masih banyak subklasifikasi lainnya ke bawah. Nah, tapi yang pasti kalau kalian mau nyari konsultan struktur untuk yang bangunan ya, bukan untuk jembatan ya, kalian pasti mengambil di RK001. Nah, jadi kita juga akan lihat sebenarnya requirement-nya apa dari RK001. Nah, ini RK001 ini sampai RT003 ya, yang semua yang ada di sini, yang ditulis di sini. Ini pelaku usahanya BUJKN, kualifikasinya bisa dilihat di sini. Kalau asing ini harus besar ya, tidak bisa perseorangan di sini. Jadi itu yang perlu dicatat. Kalau yang ini nggak ada kualifikasinya karena ini spesialis. Dan ini untuk usaha perseorangan IT006 dan IT008.
Kemudian ini ada syaratnya, mengacu kembali ke PP nomor 5 tahun 2021, pasal 85 sampai 92 ya. Penjualan tahunan, kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi. Kemudian ini untuk yang spesialis. Dan ini ada untuk sumber daya manusianya ya. Berarti untuk badan usahanya harus ada penanggung jawab badan usaha. Ini biasanya direktur ya, kepalanya. Kemudian ada penanggung jawab teknis badan usaha ini yang punya sertifikat keahlian ya. Kemudian ini ada PJSKBU, ini yang skala subklasifikasinya ya. Nah, ini ada contohnya nih, RK001, dia bisa diambil oleh klasifikasi arsitektur, atau sipil, atau mekanikal, atau tata lingkungan, atau manajemen pelaksanaan, dan subklasifikasi arsitektural, atau subklasifikasi gedung, atau geoteknik, dan lain-lain ya. Ini jadi ada klasifikasi, ada subklasifikasinya yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian ini syaratnya bisa dibaca semua di sini ya. Ini PJT-nya. Nah, setelah itu ada PJ SKBU-nya. Ini yang lebih spesifik untuk skala subklasifikasi. Ada juga klasifikasi dan subklasifikasinya dari si PJ SKBU ini. Nah, jadi seperti itu ya untuk video kali ini. Jadi tadi itu merupakan RK001 ini merupakan subklasifikasi yang diambil untuk membuat konsultan ya. Konsultan struktur yang desain. Nah, meskipun gitu ada banyak lagi yang lainnya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Mungkin di video selanjutnya akan dibahas hal lain lagi. Dan terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video yang akan datang.